lingkungan Universitas Airlangga. Eh, Pertama-tama mungkin di awal itu kita hanya fokus hanya mengelola terkait dengan zakat saja, ya. Tapi berhubung ada perkembangan-perkembangan dan eh, banyak sekali mahasiswa kami yang mengalami kendala, sehingga eh, kita mendapat amanah dari rektor untuk membentuk suatu eh, badan yang menangani wakaf, ya, begitu. Sehingga alhamdulillah tahun 2018, ya, Universitas Erlangga tercatat sebagai PTNBH pertama kali eh, yang sebagai nazir, ya. Alhamdulillah kami juga terlibat dari awal terkait hal tersebut. Kalau secara governance, karena yang tercatat adalah PTNBH-nya, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditampilkan. Nah, oke. Eh, di kami, Puspas sendiri itu hanya mengelola terkait ziswat, zakat, eh, infak dan sedekah. Sedangkan wakafnya kami kelola tersendiri, terpisah. Eh, Zakat, infak, sedekah itu di Puspas dan donasi pada umumnya. Produk akhirnya tadi sudah disampaikan Dokter Iva bahwa di sana juga ada dana abadi, begitu. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, karena wakaf ini tidak bisa disatukan dengan aset yang lain, uh, kita memisahkan aset wakaf ke dalam struktur Nazir Universitas Airlangga. Dan Pak Rektor ini selaku Ketua Nazir Universitas Airlangga, begitu. Next. eh Historinya, kita juga mencatatkan sebagai nazir di lingkungan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur, tentu saja. Jadi kita selain tercatat sebagai nazir nasional, kemudian kita juga tercatat sebagai eh, nazir eh, di lingkungan Jawa Timur. Ya. Next. Struktur Nazir sendiri, kalau tadi selaku Ketua Nazir adalah Rektor Universitas Airlangga, kemudian supaya eh, visi dan misinya selaras, eh, ex officio Ketua Puspas itu akan menjadi koordinator wakif, koordinator Nazir, ya, koordinator Nazir yang dibantu oleh sekretaris, dan sekarang alhamdulillah sudah berkembang menjadi dua, begitu. Ada masuk ke dalam sektor finansial, ya. Ini kita juga membentuk suatu eh, perkumpulan atau badan hukum baru, karena eh, di Indonesia, Nadir ini belum diakui sebagai badan hukum, ya, yang langsung bisa masuk ke capital market, sehingga ya kita membentuk sebuah badan hukum berbentuk perkumpulan untuk masuk ke capital market. Kemudian ada koordinator lagi, yaitu di bidang sektorial. Tuh, next. Bapak Ibu sekalian, eh, dari dana wakaf, kemudian ada juga dari dana abadi. Kalau pengelolaan, skema pengelolaan dana sosial di Universitas Airlangga ini untuk penyaluran kepada makuf lainnya, ya, karena Bapak Ibu sekalian, selaku PTNBH kita juga mendapatkan banyak mahasiswa yang pemegang KIPK dan skema satu maupun skema 2, dan beberapa dari mereka eh, masih mengalami kendala biaya walaupun sudah ditanggung pemerintah, ya, utamanya ketika mereka melakukan studinya yang berkepanjangan atau di luar batas waktu yang telah ditentukan, begitu. Sehingga dari dua skenario tersebut,
kita salurkan kepada Mako Palaye itu melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial. Tapi kedua lembaga tersebut, baik eh, Nadir Universitas Erlangga maupun eh, Puspas UNER, Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Erlangga, ini semuanya eh, memiliki laporan keuangan yang terpisah dan diaudit baik secara internal maupun diaudit oleh eksternal, oleh kantor akuntan publik. Next. Eh, Bentuk penyalurannya di lingkungan Universitas Erlangga kita bagi dalam 9 skenario penyaluran, ya, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari beasiswa pendidikan hingga kita juga punya ya beasiswa pendidikan karakter yang nantinya beasiswa pendidikan karakter ini dikelola langsung oleh Nadir Universitas Erlangga gitu. Di dalam skema yang umum, ini ada juga peningkatan prestasi akademik hingga bantuan riset ilmiah. Jadi ada 9 skenario bantuan yang kita salurkan. Tuh. Pak Wisudanto, Ya, mohon izin PPT-nya belum berubah, Pak. oh tidak bergerak ya. Oke oke. Tetap aja. Sebentar. Minta tolong di. Sudah ya, betul. Oke, ya ini 9 skenario penyaluran ya begitu. Yang kita kelola ya. Terima kasih informasinya, Dokter Ivan. Ya, selanjutnya kita juga bekerja sama dengan entitas bisnis ya. Alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan Bank Jatim, ini bank kebanggaan eh, Jawa Timur karena kita posisinya di Jawa Timur. Kita masuk dalam aplikasi Bank Jatim. Selain kita juga punya aplikasi sendiri namanya Di Amerta ya. Aplikasi kita sendiri Di Amerta itu terintegrasi dengan aplikasi perbankan ini dan website kami pun juga terintegrasi dengan aplikasi perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk berkolaborasi kepada kami, yaitu bisa langsung melalui aplikasi di perbankannya maupun bisa langsung eh, melakukan donasi lewat website kami gitu. Ini yang di Bank Jatim. Kita juga berkolaborasi dengan masyarakat karena kita punya aplikasi lain yang dengan Bank Indonesia karena ini peran pemerintah tentu saja karena Bank Indonesia ini membuka kerjasama begitu luas. Kita sedang punya 3 crowdfunding wakaf, yaitu wakaf produktif charger station, kendaraan listrik ya, EV, di lingkungan kami. Ini cukup masif ya perkembangan EV, begitu. Kemudian ada crowdfunding educare, dan ada wakaf ternak berkah. Ya, ini kita juga berkolaborasi dengan eh, lembaga siswa yang lain, begitu, untuk mengembangkan berbagai macam aktivitas. Eh, untuk wakaf tempat ibadah, kita juga membangun masjid ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Universitas Airlangga, kita juga membangun beberapa masjid ya, di lingkungan Universitas Airlangga. Ini melalui wakaf tempat ibadah. Kalau wakaf tempat ibadah ini, saya kira Bapak Ibu sudah cukup paham betul dan sangat mengenal ya, utamanya kalau Bapak Ibu yang paling umum ya mewakafkan tanah untuk makam ya, tapi ini kita develop menjadi wakaf tempat ibadah. Ada 3 tempat masjid yang kita sudah kolaborasikan pendanaannya dengan wakaf. Bapak Ibu, kita pun juga tercatat sebagai penerima wakaf temporer pertama kali di Indonesia, yaitu berupa eh, rumah ya, rumah. Kemudian kita develop menjadi asrama begitu, dan akhirnya di daerah tersebut menjadi sebuah komunitas yang sangat aware dengan wakaf, berkembang.
Kita di sana juga menggabungkan konsep ada wakaf tanah, kemudian kita develop melalui wakaf melalui uang, oke, menjadi co-working space dan mewadahi anak-anak di lingkungan sana untuk melakukan aktivitas tahfiz Quran, mengaji begitu ya bersama-sama di lingkungan tersebut begitu. Eh, Kalau bakat produktif kita, kita punya Gria Khotijah, yang Gria Khotijah tadi eh, rumahnya adalah wakaf temporer, kemudian ada warga sekitar juga yang mewakafkan tanah, terus kemudian kita kembangkan lagi wakaf tersebut menjadi wakaf melalui uang menjadi co-working space, ya, kemudian working space itu mewadai masyarakat sekitar dan remaja di sana agar aktif di kegiatan Tafiz begitu. Kita juga punya Gria Kartija Catering, kemudian kita punya Berkah Laundry. Berkah Laundry ini untuk mewadahi laundry ya, Bapak Ibu mungkin di tempat kami itu eh, musola-musola yang ada di 17 fakultas itu kita ambil supaya mereka misalnya menggunakan ruko mukena ya untuk beribadah itu selalu wangi dan segar ya sehingga meningkatkan ibadahnya begitu. Eh, Selanjutnya ini aktivitas Gria Kotija ya. Selain begitu semua mahasiswa yang ada di Gria Kotija karena Tafiz wajib ya mengajar kepada eh, SMP-SMP ya di lingkungan eh, Surabaya ya tentu saja yang memang membutuhkan guru-guru ya misalnya ada SMP untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga sosial tersebut begitu. Alhamdulillah sudah ada dua lembaga yang berkolaborasi dengan kita dengan Kira Kotija untuk eh, meningkatkan eh, apa hafiz Quran ya begitu. Ya ini gambaran GK Corner, ya Gria Kotija Corner ini wadahnya tadi kita kembangkan lantai satu musola, lantai dua kita kembangkan sebagai aktivitas mahasiswa untuk terutama mahasiswi ya, karena berseberangan dengan eh, Gria Kotija begitu. Ini berkah laundry yang saya ceritakan tadi. Kemungkinan tahun ini kita sedang berkolaborasi dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut ya untuk menghasilkan eh, wakaf melalui uang ya terkait dengan wakaf alat-alat kesehatan. Eh, ya, mudah-mudahan ini kami mohon doa restu di forum ini gitu. Mudah-mudahan ini semakin bisa mengembangkan dana wakaf dan semakin memberikan manfaat lebih luas kepada makhluk lain gitu. Eh, Alhamdulillah juga berkat doa restu dari Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya begitu. Laporan keuangan kami selaku Nadir ini sudah diaudit secara 7 tahun berturut-turut dan Alhamdulillah hasilnya wajar tanpa pengecualian. Untuk transparansi, governance, insya Allah monggo Bapak Ibu bisa mengakses laporan kami yang sudah kita update setiap saat